Halo teman-teman, ini tutorial untuk CRM di Bitrix ya. Pertama kita input linknya. Di sini linknya itu crm.admedica.co.id. Nah setelah udah, ntar kita akan dilempar ke halaman login. Nah ini adalah saya menggunakan akun admin. Kalau misalnya akun sendiri, contoh misalnya namanya Yogi Setiawan. Nah, Yogi Setiawan pakai dot ya, pakai titik, bukan pakai underscore atau spasi, pakainya titik. Contohnya misalkan seperti ini, Yogi Setiawan. Nah kayak gini, jadi bukan pakai underscore atau bukan spasi, jadi lebih pakai titik gitu. Ini kita admin. Nah kalau sudah login, nanti tampilan awalnya seperti ini, Bitrix. Terus di sini ada sebelah kiri ini ada menu, sebelah kiri ada menu. Ini adalah akun kita, my profile logout. Di sini nanti kalau mau logout, ini adalah notifikasi. Ini notifikasi yang kita dapat kalau misalkan ada tas atau apapun. Nah di sebelah kiri ini ada banyak menu. Kita pilih, kita cari menu CRM. Nah ini ada CRM, kita klik. Terus misalnya di sini pindah kita ke Kanban. Kanban ini sebuah metodologi. Nah di sini adalah tampilan awal CRM. Ini udah contoh project yang udah coba saya buat. Ini saya delete dulu, saya hapus. Fresh. Nah seperti ini. Sebelum saya jelaskan step by stepnya untuk project, di sini saya mau jelasin dulu fungsi dari leads. Leads ini adalah bagian atau menu untuk project yang masih tahapannya itu prospek, project yang masih prospek gitu, yang belum deal atau goal. Nah sedangkan kalau projectnya itu sudah goal atau deal, nanti ada di sini. Nah ini di sini project yang udah masuk tahapan goal atau deal yang udah pasti. Nah terus di sini ada konteks di sini ada kontak klien kita, kontak klien atau payer yang bersangkutan dengan project tersebut. Nah di sini ada companies atau payer yang nantinya project dari kita ada, misalkan ada satu project ini misalnya contoh dari Berry Life, terus kita input namanya contoh namanya Agung, company-nya Berry Life. Setelah kita input nanti masuknya di sini ke record di database. Di sini udah masuk database. Terus ada produk nanti di produk di sini adalah list dari produk kita. Nanti di sini kita bisa input sendiri, bisa input produk, kita bisa kasih harganya berapa produknya tuh. Selanjutnya bisa kita langsung mulai untuk input projectnya satu persatu. Nah di sini kan ada di atas ini ada offer catering rekom. Ini kita rubah dulu warnanya ya, biar nggak sama. Kita rubah dulu di sini biar enak. Nah udah. Nah di sini ada prospect gathering requirement offer deal. Itu apa sih? Prospect gathering offer dan deal ini adalah sebuah step atau langkah dari project-project kita nanti gitu. Nah misalkan baru ada project masuk, ini kita langsung mulai aja. Contoh misalkan kita buat satu project yang masih tahapannya itu prospek. Nah itu masuknya di lead sini ya, menu leads. Di sini ada, kita bisa inputnya itu melalui quick lead di sini, dan ada add. Yang membedakan quick lead dan add adalah quick lead ini untuk kita input project secara cepat gitu. Secara cepat, jadi kita hanya input lead name adalah nama projectnya, terus ada kontaknya dan ada company name-nya gitu. Perusahaannya yang tadi saya jelaskan di sini. Di atas ada kontak di sini, dan di sini ada companies, di sini ada company. Nah ketika kita input di sini dan kita save, jadi secara nggak langsung itu datanya masuk ke sini, dia langsung sinkron di sini, masuk update ke sini juga gitu.
Nah di sini kisaran saya menggunakan add. Nah ini adalah full formnya. Nah di sini lumayan banyak sih. Di sini ada lab name, contoh di sini lab name adalah nama projectnya. Contoh misalnya di sini ada mobile app, nama projectnya. Terus prospek ini adalah status kita, biarkan saja defaultnya karena ini masih tahapan prospek. Dan ini adalah perkiraan biaya atau budgetnya atau perkiraan project gitu, anggaran project. Sini taruh kita isi misalnya 200 juta. Di sini ada kontak. Nah kalau misalkan tadi kan di kontak udah ada tuh Agung 1. Nah ini dia langsung ke Sikron. Kalau misalkan belum ada kita ketik aja langsung gini. Tuh, karena di sini udah ada kontak tadi kita isi aja Agung. Nah di sini dari Aksa tadi dia. Oke. Nah untuk salutation ini kita bisa lewati atau kita isi bebas di sini. Name di sini kita kasih Agung Haryanto. Untuk email kita bisa skip, bisa lewatin. Website bisa kita lewatin. Information di sini kita misalnya mau ada keterangan apa gitu, kita kasih informasinya seputar klien atau project ini. Setelah itu source ini sumbernya dari mana? Misalkan project ini si Agung ini tahu kita atau kontak kita atau kita kontak dia itu dari mana? Misalkan dari call, email, website, atau kita di sini call. Nah, di sini kita save aja langsung. Kita save. Nah, ini adalah tampilannya jika kita sudah save seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah di sini tadi kan di bawah situ nggak ada, ini adalah dokumen yang nantinya kita upload. Itu kita add di sini atau yang dokumen yang nanti kita upload atau add yang kita perlukan. Nah, di sebelah kanan sini mulai dari today di sini seterusnya ini akan ada history kita, history project kita. Misalkan kita udah pernah ada schedule meeting atau komen, nah nanti di sini semua. Nah, jadi nanti dia ke bawah gitu. Oke, kalau di tahap ini kita nggak ada aktivitas, kita langsung pindahkan saya misalkan di mobile, misalkan di tahap prospek ini kita nggak ada aktivitas gitu. Oke, kita udah upload, terus kita pindahin ke gathering requirement. Nah, di gathering requirement ini biasanya ada presentasi proposal awal atau koordinasi internal, diskusi dengan Butsol, solution, bidding, dan marketing, termasuk approval form pengajuan. Kalau untuk meeting, schedule meeting, nah sebelumnya tadi saya udah jelasin di awal tadi sebelumnya. Kita refresh dulu di sini. Nah, ini adalah status change. Ini history perubahan statusnya dari prospek ke gathering requirement. Ini story kita. Nah, kita back to topic, balik tadi di gathering requirement itu ada aktivitas, misalnya aktivitas meeting. Contoh kita ada aktivitas meeting, kita buat aja schedule langsung meeting di sini. Nah, ini kan banyak, kita pilih meeting. Nah, di sini ada lumayan banyak. Kalau bingung lihat ini, kita skip aja, jangan dilihat, lihat yang ini aja yang bawah. Misalnya ini mau meeting tanggal berapa, misalnya hari tanggal 21 hari Senin, jam meetingnya jam berapa, misalnya jam 3 gitu. Nah, jam 2 kita pilih. Nah, durasinya berapa lama, misalkan 1 jam. Nah, mau selesainya kapan gitu, selesainya kan jam 2, jam 3, 1 jam kan. Udah, terus ini kita mau meeting seputar apa, misalnya mobile app, meeting tentang koordinasi internal, misalnya tentang koordinasi internal, meeting koordinasi internal. Terus di ini lokasi mana, di Admedica. Nah, ini mau dengan siapa meetingnya gitu.
misalkan di sini white-nya diganti, misalkan ini kan tadi kan di sini kan ada meetingnya Agung tadi kan klien, misalkan di sini kita internal kita hilangin aja dengan siapanya gitu, jadi cukup begini aja. Deskripsinya misalnya apa, deskripsinya koordinasi internal, diskusi dengan soal ini, misalkan mau ada file yang di upload, kita tinggal pilih yang kanan, terus kita upload aja salah satu contoh ini. Udah. Selanjutnya di sini responsible person, penanggung jawabnya yang buat meeting ini. Kita ya biarkan saja, terus kita save. Nah, di sini ada koordinasi tahu, di sini diskusi dengan pusat. Nah, ini ada meeting kita. Nah, ini adalah schedule meeting filenya. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilan schedule meetingnya. Kalau misalnya udah komplit, udah selesai meeting, kita bisa klik ini. Atau important, penting misalnya, klik aja seperti penting. Nah, kalau sudah buat schedule meeting, selanjutnya misalkan di sini di gathering requirement ada tugas gitu, misalkan ada task atau tugas yang kita minta approval ke departemen lain itu contoh. Jadi kita tinggal klik aja di sini task, kita isi judulnya misalkan approval, misalkan approval gitu aja, mobile app, project mobile app. Mohon dibaca dan disetujui. Contoh, nah, responsibelnya siapa? Misalkan di sini kita kasih ke siapa penanggung jawabnya. Contoh misalkan responsible personnya misalnya Rugi itu misalnya contoh. Terus ini create by berdasarkan administrasi medika. Terus deadline-nya kapan? Deadline-nya tanggal 22 misalnya. Contoh tanggal 22 deadline-nya. Nah, sudah. Terus option. Nah, ini approve task when complete adalah ketika si Yogi sudah cek dan oke, sudah finish, kalian bisa melakukan approval, atau menurut kalian oke, sudah dicek, kita bisa approve gitu. Kita add task. Nah, kalian seperti ini. Kita refresh dulu terus di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tasknya. Contoh kalau kita mau cek dari akunnya yang satunya, kita coba login ya, dari sini login. Banyak buat notifnya, kita close dulu ya. Jadi di sini ada, nah ini di sini ada, dia dapat approval, di sini dapat tugas. Misalkan nggak bingung nyari di notifikasi sebelah kanan sini, kalian bisa klik yang sebelah sini task. Nah,
Ini ada deadline tanggalnya, create responsibility, kita bisa cek. Nah, mau dibaca, setujui. Oh iya, kalau misalkan nanti di sini dari si administrasi media tadi contoh yang bikin tas ada attachment file, nanti di sini akan muncul. Nah, misalkan dia ada attachment file, kita attach saya contoh di sini ya, profile. Nah, seperti ini. Down. Jadi sudah cek atau selesai, bisa langsung di finish. Di sini supposedly complete. Terus kita back lagi di sini, refresh, nanti dia bakal dapat notifikasi. Dia dapat notifikasi di sini. Nah, jangan tadi profilnya di sana sudah dicek dan sudah di finish. Nah, kita bisa cek lagi di sini sebelumnya, misalkan oke, udah dicek, udah di proof, kita save, kita complete. Terus kita cek lagi di sini. Nah, di sini udah ganti, udah berubah statusnya jadi task complete. Nah, kalau sudah kita pindah ke over. Nah, di sini artinya di sini ada muncul di sini belum bisa pindah. Berarti di over ini ada salah satu file mandatory yang harus diupdate, di add file atau diupload. Di sini mandatorinya adalah SPH awal. Jadi sebelum project ini pindah step dari gathering requirement ke over, itu harus ada file yang diupload, mandatory SPH awal. Contoh kalau kita upload aja ya, contoh kita sebut aja tas 1 ini SPH awal. Open, tunggu sebentar. Nah, ini udah di upload, udah selesai, kita save aja langsung. Nah, dia otomatis berpindah. Kalau udah kayak gini, oke, udah. Nah, di over ini nggak ada aktivitas, misalnya nggak ada aktivitas, tapi tiba-tiba ada penolakan SPH ditolak, terus harus negosiasi lagi, terus harus balik lagi ke gathering requirement. Itu bisa balik lagi di sini, bisa balik begini, bisa, atau kita gunakan fitur komen ini, fitur komen. Contoh misalnya SPH ditolak, gitu, atau SPH ditolak gitu, terus kita send. Nah, itu bisa. Tapi kalau emang SPH benar-benar ditolak, kita balik lagi di sini. Misalnya saya balikin lagi. Nah, SPH yang lama itu di bawah sini. Nah, SPH awal. Nah, ini kita bisa delete, kita tinggal klik aja di sini. Nah, begini, tinggal klik, kita bisa hapus, terus kita add file lagi. Kita add file lagi di sini, contoh SPH yang kedua nih, yang setelah penolakan. Nah, di sini kita komen SPH ditolak, berlaku, harus negosiasi kembali. Terus kita kirim send. Sudah, kita save. Nah, misalkan udah seperti ini, saya tolak, kita bisa drag lagi, kita bisa balik lagi sini, kita bisa balik lagi. Kalau misalkan oke, udah di ACC, SPH ditolak lagi, kita bisa langsung masuk ke deal. Nah, di deal ini sama kayak tadi, sebelum pindah step dari offer ke deal harus ada file yang diupload. Di sini diminta SPH final, SPK sama form pengajuan. Kita add file aja. So, ini contoh aja. Oke, kalau sudah kita save. Nah, udah pindah, langsung pindah. Dari sini kalau sudah ada aktivitas apa-apa lagi, meeting sudah, kalau misalnya meeting sudah kita lakukan, kita bisa checklist seperti ini. Tuh.
Nah, meeting koordinasi internal udah selesai itu. Nah ini adalah history perjalanan project selama di Leeds. Kita bisa tahu di sini ada prospek pindah status dari prospek ke gathering requirement, terus ada pembuatan tas, terus ada tas sudah disetujui atau komplit, terus ada perubahan status dari gathering requirement ke offer, dan ternyata dari offer SPH-nya ditolak, harus ada negosiasi lagi, balik lagi statusnya ke gathering requirement. Di sini ada komennya atau ada keterangannya, SPH ditolak, harus negosiasi kembali. Nah jika sudah, balik lagi gathering requirement ke status offer. Dari offer kalau udah ada semua, udah ada aktivitas, tinggal upload data yang seperti di bawah ini. Banyak, ada SPH final, SPK, terus ada SPH awal gitu. Nah, jika sudah, pindah statusnya ke deal, meeting pun udah selesai. Setelah ini kita langsung drag aja ke sini ke bawah. Nah di sini ada delete, yang pasti yang di delete, terus ada junk lead, ada good lead. Nah kita pilih good lead. Nah ini adalah create based on lead. Jadi gini, di sini deal plus kontak plus company, terus deal plus kontak, deal plus company atau deal. Nah di sini saya saranin atau harus pilih deal kontak company, karena kalau pilih yang deal aja maka dia tidak akan nge-save kontak dan company yang kalian udah isi. Tuh, jadi jangan pilih selain ini, harus pilih yang ini ya, pilih deal kontak dan company, karena informasi yang ada di project sebelumnya di lead sini dari kontak dan company-nya itu akan di save di sini. Nah kita pilih yang ini. Nah ini adalah pipeline, dan project ini masuk dalam kategori add claim atau HISIS atau fast atau e-card atau add cash atau digital. Di sini saya pilih coba contoh add claim ya. Project ini kategorinya add claim. Kita save, udah berpindah, coba kita refresh. Nah di sini udah nggak ada di leads, ini udah nggak ada kosong. Tapi kalau kita mau project yang pernah di leads atau historinya, kita pilih di sini. Sini ada list. Nah ini adalah project yang sudah melewati beberapa tahapan di leads dan akhirnya good lead. Project ini pindah ke stage deal. Nah dari stage deal ini di sini nggak ada kosong, kita udah pindah kosong dari leads ke deal karena ini general. Ini adalah pipeline. Nah ini ada add claim, basis. Tadi kita inputnya kemana? Pipeline ya, kayak add claim, kita klik add claim. Nah ini adalah project kita ada. Di sini ada 200 juta. Ini adalah perkiraan. Kalau misalkan udah deal, kita bisa ganti di sini. Misalkan udah dealnya berapa nih? Dealnya misalnya 150 juta. Kita save. Oke, udah. Kalau misalkan nanti di sini ada banyak projectnya, misalkan ada 3, nah ini akan mengakumulasikan, dia akan nambah misalnya 150, ini 200, di bawahnya ada 200 projectnya, jadi 350, dia akan akumulasi. Oke, kalau sudah, misalkan di sini misalnya di sini ada ini apa namanya, ada tas, kita harus buat tasnya itu kita buat tas SPK dan client worksheet ke tim service delivery. Tuh kita kasih timeline. Nah contoh misalkan kita kirim SPK dan client worksheet ke tim delivery, nah kita tinggal tas aja gini. Nah, untuk penggunaan tas itu sama, semua model tas itu cara penggunaannya sama. Kita ini adalah judul tasnya apa, judul tugasnya apa, tas ya, contohnya judul tasnya. Nah ini adalah isinya, permohonannya, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dari penerima tas. Nah ini adalah kita bisa upload file.
kita bisa kasih link atau kita bisa add siapa nih orangnya tuh. Di sini contoh misalkan kita kasih file aja, kita kasih file ini contoh lah, ini file kan udah di sini ada responsible personnya. Responsible person ini kan akunnya administrasi media kita. Nah ini siapa nih responsible personnya, yang penanggung jawabnya. Misalnya di sini ada ke tim delivery, contoh ke tim delivery misalnya Yogi Setiawan, Mas Yogi nih tim service delivery. Oke, nah di sini create by kita yang ngebuat, ini yang membuat atau yang memberi tugas. Nah ini mau ada deadline-nya misalnya tanggal 21 maksimal jam berapa ya, jam 5 aja ya, jam 5 sore saya udah harus selesai. Nah kan di sini ada pilihan optionnya. Di sini nanti misalnya approve task when complete. Jadi kalau misalnya Mas Yogi sudah dikerjakan task ini oleh Mas Yogi, terus sudah di finish sama Mas Yogi, nanti kita bisa approval menurut kita udah selesai atau belum. Terus udah selesai atau belum. Jika sudah langsung aja klik add. Nah ini tas yang udah kita buat barusan, tas yang kita buat sebelumnya. Nah statusnya pending, nah belum dicek sama Shogi juga. Terus kita bisa cek di sini, tas ini. Nah ini yang barusan, mana tadi ya? Nah ini misalkan ini yang diterima oleh service delivery seperti ini, Mas Yogi, di akun Mas Yogi. Nah kalau misalkan sudah, kita bisa klik oke, sudah di-send sama dia. Mas Yogi akan klik finish, selesai. Nah di admin dia akan dapat, kita refresh dulu sebelumnya. Nah ini Mas Yogi sudah komen. Misalnya tim Mas Yogi ini tim contoh, anggap saja Mas Yogi ini tim service delivery, dia sudah melakukan apa yang kita tugaskan. Kita akan cek misalkan ini datanya, kita tinggal klik file save, download, otomatis ke download. Terus kalau udah kita download, kita cek dan udah benar, kita bisa accept as completed. Kita save, kita complete, jadi statusnya di sini berubah jadi complete. Kalau sudah selesai semua, di aktivitas di klien P atau SPK udah selesai semua, udah fix, kita bisa pindahkan ke implementasi. Nah di implementasi ini ada monitoring, implementasi project, koordinasi dengan SD, pemantauan timeline. Nah misalkan di sini mau ada info aja, misalkan mau ada pemantauan timeline, project, koordinasi gitu misalnya. Dari sini bisa langsung kasih task seperti tadi kita buat sama tuh. Atau enggak kita misalkan di implementasi ini kita buat work group. Nah sini work group itu sama halnya seperti kayak grup di WhatsApp. Jadi yang di dalam grup itu bisa komen, bisa upload file seputar project gitu. Balik lagi ke CRM, karena udah beda workgroup modulnya. Untuk workgroup nanti akan dijelaskan. Oh ya sebelumnya tadi kan kontak dan company, di sini kan ada Agung Haryanto, dia akan masuk ke sini. Tadi kan yang udah ada, nah ini dia akan ke save di sini. Dan dia di sini ada company Aksa ada. Nah ini Aksa Financial tadi udah ada. Nah pernah masuk sini. Nah kalau misalkan di sini udah selesai, udah nggak ada kegiatan, bisa langsung go live. Tuh. Nah untuk implementasi go live,
dan invoice mungkin bisa koordinasi nanti melalui workgroup, karena sudah ada workgroup sini mungkin akan lebih efektif sih kalau di workgroup. Oke, kalau udah nggak ada aktivitas sama sekali, mulai dari implementasi go live dan voice bisa langsung di deal one, artinya project selesai atau project goal. Nanti bisa masuk di list di sini, kita bisa cek. Nah ini project deal. Cukup sekian tutorialnya. Mungkin kalau ada misalnya ada yang kurang jelas bisa hubungi Mas Yogi dari divisi IT seputar CRM Bitrix